Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Sabda Prenda Eka Persada dengan NIM 2314011001. Di sini saya akan menjelaskan tentang haki. Yang pertama pengertian haki, dua tujuan haki, tiga jenis-jenis haki. Pengertian haki. Haki atau disebut juga dengan hak kekayaan intelektual adalah hak yang diberikan untuk melindungi kekayaan intelektual yang dihasilkan dari kemampuan intelektual manusia. Haki didasarkan pada pemikiran bahwa karya intelektual membutuhkan pengorbanan waktu, tenaga, biaya sehingga perlu adanya perlindungan hukum dan penghargaan. Tujuan haki bertujuan untuk mendorong inovasi dan kreativitas, memberikan insentif bagi pencipta untuk mengembangkan karya mereka, serta melindungi hak-hak mereka agar tidak disalahgunakan oleh pihak lain. Haki diatur oleh hukum nasional dan internasional, dan pemegang haki berhak untuk mengontrol penggunaan, distribusi, dan eksploitasi dari karya atau invensi mereka. Jenis-jenis haki. Yang pertama, hak cipta. Hak cipta adalah hak eksekutif yang diberikan kepada pencipta atau pemegang karya atas karya intelektual yang mereka ciptakan. Hak ini memberikan perlindungan hukum kepada pencipta untuk mengontrol penggunaan, reproduksi, distribusi, dan publikasi karyanya dalam jangka waktu tertentu. Undang-undang tentang hak cipta, yang pertama itu pasal 1 tentang definisi, pasal 4 tentang eksekutif pencipta, pasal 12 ciptaan yang dilindungi, pasal 16 ahli hak cipta, pasal 58 masa perlindungan hak cipta, pasal 113 sanksi pelanggaran hak cipta. Sanksi yang diberikan kepada pelanggar hak cipta, sanksi pidana, sanksi perdata, penyitaan dan penghancuran. Lalu kita masuk ke contoh-contoh ciptaan dari beberapa kategori. Yang pertama buku, pamflet, dan karya tulis. Yang kedua program komputer. Ketiga musik dengan atau tanpa teks. Keempat drama, tari atau koreografi. Kelima karya fotografi, film atau video. Lalu kita masuk ke hak paten. Pengertian hak paten. Hak paten adalah bentuk perlindungan hukum terhadap invensi di bidang teknologi sehingga mereka memberi jaminan bahwa hanya penemu dan pemegang paten yang dapat menikmati hasil komersil dari invensi berikut. Hak paten melindungi invensi yang memenuhi 3 syarat. Yang pertama kebaruan, yang kedua langka invensif, yang ketiga kegunaan industri. Undang-undang tentang hak paten terdapat pada Undang-Undang 13 tahun 2016. Pasal 1 itu tentang definisi paten, pasal 3 tentang kriteria invensi yang dapat diberikan, pasal 4 invensi yang tidak dapat diberikan, pasal 16 hak pemegang, pasal 22 masa berlaku paten, pasal 74 paten sederhana, pasal 130 tentang pelanggaran paten, pasal 145 penyelesaian sengketa. Contoh barang yang dilindungi oleh hak paten, yang pertama smartphone, mesin fotokopi, obat-obatan, alat rumah tangga, peralatan teknologi, kendaraan, print 3D. Lalu kita masuk sanksi yang diberikan terhadap pelanggaran hak paten. Yang pertama sanksi pidana, sanksi perdata, penghancuran dan penyitaan, penyelesaian sengketa, denda administratif. Lalu kita masuk ke paten sederhana. Paten sederhana adalah hak eksekutif yang diberikan kepada penemu untuk invensi yang lebih sederhana dibandingkan dengan paten biasa. Paten sederhana mencakup inovasi yang bersifat penyempurnaan atau pengembangan dari produk atau proses yang sudah ada, tetapi tetap memenuhi syarat kebaruan dan dapat diterapkan dalam industri. Karakteristik paten sederhana itu, yang pertama kebaruan, langkah invensif, yang kegunaan. Lalu undang-undang tentang hak paten sederhana, yang pertama itu pasal 3 tentang karakteristik invensi yang dapat diberikan oleh paten sederhana. Pasal 24 masa berlaku paten sederhana, pasal 74 hak pemegang paten sederhana, pasal 30 sanksi pidana, pasal 131 pelanggaran paten sederhana, pasal 145 tentang penyelesaian sengketa. Berikut ada contoh barang yang dapat dilindungi oleh paten sederhana. Yang pertama pencetak kue, yang kedua sistem penyimpanan makanan, ketiga kursi lipat dengan penyimpanan, keempat gadget pembersih layar, kelima lampu tidur dengan sensor gerak, keenam tempat sendok garpu dengan pemisah, ketujuh sendal dengan sol anti slip.
Sanksi yang diberikan terhadap pelanggaran hak paten sederhana. Yang pertama sanksi pidana, sanksi perdata, penyitaan barang dan penghancuran barang, sanksi administratif, penyelesaian sengketa. Lalu kita masuk ke hak merek. Pengertian hak merek. Hak merek adalah tanda atau simbol yang digunakan untuk mengembangkan barang atau jasa yang dihasilkan oleh suatu perilaku usaha dari pelaku usaha lainnya. Merek dapat berupa nama, logo, bentuk, desain, suara. Merek berfungsi untuk identifikasi, perlindungan, reputasi, nilai tambah. Jenis merek, yang pertama merek terkenal, merek dagang, merek jasa, merek kolektif. Undang-undang tentang hak merek itu terdapat pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016. Pasal 1 tentang definisi, pasal 2 tentang hak pemilikan merek, pasal 3 tentang jenis merek, pasal 4 larangan penggunaan merek, pasal 21 pendaftaran merek, pasal 29 sanksi pidana, pasal 85 gugatan perdata, pasal 87 penyitaan barang, pasal 88 penyelesaian sengketa. Contoh barang yang dilindungi oleh hak merek itu ada makanan, minuman, pakaian, aksesoris, elektronik, teknologi, mobil, jam tangan, kamera, mainan. Lalu kita masuk ke desain industri. Desain industri adalah proses perencanaan dan penciptaan bentuk atau tampilan dari suatu produk yang dapat diproduksi secara massal. Desain ini mencakup aspek estetika, fungsional, dan ergonomis dari produk tersebut. Tujuan utama desain industri adalah untuk menciptakan produk yang menarik secara visual, nyaman digunakan, dan efisien produk. Beberapa poin tentang desain industri. Yang pertama, aspek estetika, fungsionalitas, ergonomi, perlindungan hukum. Contoh-contoh barang desain yang dilindungi, yang pertama desain botol minuman, yang kedua desain mobil listrik, yang ketiga desain mobil, yang keempat desain sepatu, yang kelima desain gambar rumah. Lalu undang-undang tentang desain industri terdapat pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000. Pasal 1 tentang pengertian, pasal 2 tentang ruang lingkup, pasal 3 tentang subjek hukum, pasal 4 tentang pendaftaran desain industri, pasal 5 tentang hak desain industri, pasal 6 tentang durasi perlindungan, pasal 7 larangan, pasal 8 pelanggaran, pasal 9 penegakan hukum, pasal 10 ketentuan peralihan. Sanksi yang dapat diberikan pelanggaran desain industri itu yang pertama, sanksi pidana, sanksi perdata, sanksi penyitaan barang, larangan penjualan, pemberitahuan dan permintaan henti, sanksi administrasi. Selanjutnya kita masuk ke rahasia dagang dan rahasia bisnis. Yang pertama, pengertian rahasia dagang atau rahasia bisnis adalah informasi atau praktik bisnis yang dapat dipublikasikan dengan memberikan keunggulan kompensif bagi pengusaha. Rahasia dagang atau rahasia bisnis dapat mencakup berbagai jenis informasi. Yang pertama itu resep atau formula, yang kedua proses produksi, yang ketiga data pelanggan, yang keempat strategi pemasaran. Karakteristik rahasia dagang dan rahasia bisnis, yang pertama tidak diketahui oleh publik, yang kedua nilai ekonomi, yang ketiga dijaga kerahasiaannya. Lalu kita masuk ke Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang rahasia dagang atau rahasia bisnis. Pasal 1 pengertian, pasal 2 ruang lingkup perlindungan, pasal 3 subjek hukum, pasal 4 persyaratan perlindungan, pasal 5 hak pemilik rahasia dagang atau rahasia bisnis, pasal 6 pelanggaran rahasia dagang atau rahasia bisnis, pasal 7 sanksi, pasal 8 penegakan hukum, pasal 9 ketentuan penutup. Sanksi yang dapat diberikan kepada pelanggaran hak rahasia bisnis atau rahasia dagang. Yang pertama sanksi pidana, sanksi perdata, sanksi barang, sanksi pencabutan izin usaha, sanksi administrasi. Berikut ini contoh-contoh rahasia dagang atau rahasia bisnis yang dilindungi. Yang pertama resep makanan, kedua metode produksi, ketiga data pelanggan, 4 strategi pemasaran, 5 model bisnis, 6 pengembangan produk, 7 harga dan kebijakan diskon, 8 teknologi khusus, 9 keterampilan khusus karyawan, 10 jaringan pemasok. Sanksi yang diberikan
Oke, kita masuk ke selanjutnya itu ada di DTDLS atau disebut juga dengan Desain dan Teknologi Lingkungan Sehat Berkelanjutan. DTLST adalah pendekatan yang mengintegritas prinsip desain yang berkelanjutan dengan teknologi untuk menciptakan lingkungan yang sehat. Fokusnya adalah penciptaan ruangan dan bangunan yang tidak hanya fungsional dan estetis, tetapi juga ramah lingkungan dan kontribusi pada kesehatan serta kesejahteraan penghuninya. Undang-Undang tentang Hak DTLST. Yang pertama itu Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Lalu yang kedua Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang penataan ruangan. Yang ketiga Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang energi. Yang keempat Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang jasa konstruksi. Yang kelima Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang bangunan gedung. Yang keenam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Sanksi yang diberikan kepada pelanggaran DTLST adalah yang pertama sanksi administrasi, sanksi pidana, sanksi perdata, sanksi pidana, penutupan dan pembongkaran, pencabutan izin, larangan kegiatan. Contoh penerapan barang hak DTLST atau Desain dan Teknologi Lingkungan Sehat Berkelanjutan. Yang pertama bangunan hijau, perumahan berkelanjutan, kebun vertikal, pengelolaan air limbah, desain ruang terbuka publik, penggunaan bahan daur ulang, sistem energi terbarukan, tata ruang berbasis komunitas, pertanian perkotaan, kendaraan ramah lingkungan, desain interior berkelanjutan, sistem pemanasan dan perlindungan efisiensi energi, terakhir pengelolaan limbah padat. Berikut ini adalah link referensi yang saya dapatkan. Ada dari hukum online, dari The GIP, sama dari peraturan. Sekian dari saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf jika ada salah kata.